Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mempelajari satu firman Tuhan dengan satu tema, yaitu persatuan orang percaya, the unity of believers. Dan saya yakin semua kita mengerti bahasa Indonesia kecuali Marvian, Rainer, dan Bella. But everyone, you can understand my language in Indonesia. Tapi kalau bagi mereka yang kurang mengerti, for those who can't really understand, you can follow my sermon through the text on screen. Ada peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bukan kawin lagi. Susi, bukan kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, Susi. Bisa aja ya. Peribahasa ini sudah merupakan satu ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya itu persatuan, betapa pentingnya itu kebersamaan untuk kita mencapai tujuan. Kekuatan keberhasilan untuk bisa mencapai tujuan hanya baru bisa terjadi kalau ada kesatuan, kalau ada kerjasama yang baik. Nah sebaliknya, opposite direction, saudara, perpecahan dan kerjasama yang buruk itu bisa menyebabkan terjadinya kelemahan, bahkan juga kegagalan untuk bisa mencapai tujuan. Dalam konteks sosial, pepatah tadi, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini mengajarkan pentingnya kerjasama, pentingnya kesatuan yang baik untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Nah, ketika kita bersatu, kita memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi segala bentuk tantangan, rintangan yang ada di hadapan kita. Namun kalau kita terpecah belah, kita jadi rentan, kita jadi lemah, dan kita mudah dijatuhkan oleh musuh-musuh kita. Persatuan kerjasama yang baik itu menjadi ciri khas dan sekaligus menjadi kekuatan gereja di abad yang pertama, the early church. Lalu apa yang membuat gereja mula-mula itu bisa bersatu? Apa yang membuat gereja mula-mula itu bisa punya kerjasama yang baik? Nah, kita perhatikan sesuai dengan teks yang kita sudah baca tadi. Pertama, adanya keterbukaan. Ketika mereka mengalami kesulitan, kesukaran, mereka itu mau terbuka, mau sharing, ceritakan apa yang jadi pergumulannya, kesulitannya, tantangannya, disampaikan. Kedua rasul, Petrus dan Yohanes itu terbuka, saudara. Mereka sharingkan apa yang jadi pergumulan mereka, kesulitan, pergumulan, penderitaan kepada jemaat. Mereka tidak hanya menceritakan hal-hal yang enak, yang hebat, yang sukses dalam pelayanan mereka, tapi juga masalah, pergumulan, kesulitan mereka sampaikan juga. Ini contoh yang baik buat kita, saudara. Kalau kesaksian kita itu hanya keberhasilan saja, kesuksesan saja, kesan ini akan jadi salah, saudara. Mengapa? Karena konsep orang yang di luar sana itu punya pemikiran kalau ikut Yesus enak terus. Oh, pokoknya kalau ikut Yesus itu pasti berhasil, pasti sukses. Nah, kalau saudara lihat khotbah-khotbah itu bisa ketahuan di situ. Mereka yang mengatakan kalau ikut Yesus itu pasti senang, berhasil, enak, gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Padahal dalam kenyataan nggak seperti itu, saudara, ikut Tuhan Yesus. Nggak semudah itu ikut Tuhan Yesus. Nah, kesaksian yang semacam ini bisa membuat orang-orang yang tadinya cuma ikut-ikutan, yang sebetulnya bukan orang Kristen, tapi ikut-ikutan jadi Kristen, itu merasa tertipu.
Makanya itu ada yang namanya Jesselyn, ada lagi yang lain-lain. Kenapa? Karena nggak ngerti itu kekristenan itu seperti apa. Ikut-ikutan jadi orang Kristen. Tapi akhirnya dalam kenyataan, ternyata orang Kristen nggak segampang ini. Ternyata jadi orang Kristen nggak seenak ini. Lalu mereka jadi murtad, saudara. Lalu mereka membagikan lagi pengalaman-pengalaman pahit mereka kepada orang-orang lain. Yang udah tersesat menyesatkan lagi orang lain, saudara. Ini sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat menyesatkan. Kalau bilang ikut orang Kristen, jadi orang Kristen selalu sukses, jadi orang Kristen selalu enak. Itu konsep pengajaran yang sesat dan menyesatkan. Lalu apakah itu artinya kalau kita punya masalah, ya simpen aja sendiri sampai masalah-masalah kita selesai dengan sendirinya? Ini juga sikap yang salah, saudara. Kalau saudara punya masalah, kalau saudara simpan hanya sendiri, semua kesusahan, penderitaan kita nggak mau terbuka. Sikap yang semacam ini merusak diri kita sendiri. Kita akan jadi depresi, kita akan jadi stres, karena semua kita telan sendiri. Kita nggak mau ngomongin ke orang lain. Nah, tapi kalau kita mau share sesuatu penderitaan kita akan rasa lega. Ya, ada sesuatu yang kita bisa sharekan ke orang lain. Dan teman-teman kita yang seiman itu bisa berdoa, mendampingi, menguatkan saat kita ada dalam kesulitan. Ya, tapi memang Susi udah lihat teks khotbah saya kali ini. Tapi nanti ada bagian berikutnya. Ya, sikap yang mau terbuka, saudara, itu bisa menjadi lem perekat. Kalau kita mau share, kita terbuka, bisa lem perekat dalam gereja Tuhan. Kita akan jadi bersatu lebih kuat. Kita bisa saling doa, saling hibur, saling tolong, saling kuatkan. Ya. Tetapi ada syarat. Kedua itu, yang poin kedua itu, adanya penerimaan dan saling peduli. Ya. Ketika Petrus dan Yohanes mau membuka dirinya, mau sharekan pergumulannya, sikap jemaat gimana? Itu terima, saudara. Menyatakan kepedulian mereka terhadap masalah pergumulan yang sedang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Coba reaksi jemaat itu seperti yang Susi baru ngomong tadi. Reaksinya gimana, saudara? Kalau malah kebalikannya, jemaat itu nggak tahu mau terima, nggak mau peduli, cuek, masa bodoh aja. Nah, kalau jemaat punya sikap reaksi yang semacam ini bisa meracuni. Ini yang bisa merusak persatuan. Ini yang bisa melemahkan persatuan dan kesatuan yang ada di gereja itu. Contohnya aja. Contoh. Misalnya saja saya atau istri saya atau kami berdua share pergumulan kami. Sharekan masalah pribadi kami kepada jemaat. Lalu jemaat tuh cuek aja. Emangnya gue pikirin, masa bodoh, nggak mau peduli. Bahkan pergumulan kami itu jadi gosip. Wah, dicerita ke banyak orang. Orang lihat kami sampai miring-miring matanya. Salah udah gitu. Wah, biasa ngeliat dari depan, sekarang lihat dari samping. Jereng lama-lama dia. Iya. Biasa kan kita lihat tuh langsung aja kan. Nah, kalau udah digosipin kita ketahuan kita gini-gini masalahnya. Nah, itu kita lagi digosipin, saudara. Jadi kalau saya lihat jemaat mantaknya nih begini, wah ini gua lagi digosipin nih berarti. Ketahuan, mata gosip itu ketahuan, saudara. Kalau lihat miring-miring gitu. Tapi kalau lihat kita gini, kita open aja, biasa aja. Jadi saudara, ini diomongin, digosipin, diceritain, tambah bumbulan, tambah banyak.
Tentu saja reaksi semacam ini membuat kami jadi terluka. Sakit dong hati kita. Bahkan itu bisa meracuni, merusak, menghancurkan gereja. Nah, reaksi yang sebetulnya harusnya gimana? Didengarin, ada kasih, ada empati, simpati, nasihat, penghiburan, pertolongan, dukungan doa. Bukannya diomongin, didoain. Diomongin itu artinya diomongin sama orang lain. Didoain, ngomongin sama Tuhan. Beda. Kalau ngomongin ke Tuhan, itu bagus, itu didoakan namanya. Tapi kalau diomongin ke samping, ke kiri, ke kanan, itu digosipkan namanya. Jadi itulah artinya. Kalau ke atas, didoain. Kalau ke samping, digosipin. Gitu Susi. Jadi yang mau kita didoain ke atas aja. Nggak usah ngomongin kiri kanan. Itu yang dituliskan dalam Roma 12 ayat 15. Menangislah dengan orang yang menangis. Kalau ada orang sedih, jangan diketawain. Kalau kita ada yang jatuh di kitchen gara-gara kepleset, jangan diketawain. Harusnya ditolongin. Malah diketawain. Nah ini kacau gitu. Kalau ada orang nabrak kaca, pek gitu, sobek kepala, jangan diketawain. Harusnya ditolongin. Tapi sifat kita kan enggak. Kita memang paling suka lihat orang celaka, karena itu lucu bagi kita. Tapi kalau orang yang ngalamin itu sendiri, itu nggak lucu, buat dia itu sakit. Ini saya kasih, nggak ada di teks ya. Waktu saya dulu punya Marvian masih kecil, saya itu di Jakarta itu ada taman yang besar. Ya taman yang besar, terus lari-larian nih berdua nih sama anak. Mungkin dia lupa kali, masih kecil sih, umur 2 tahun, 3 tahun. Dulu Renner belum ada. Nah waktu dia lari-lari ngejar saya mundur-mundur. Saya nggak lihat tuh belakang saya tuh ada pohon. Pohonnya melintang begini. Tabrak itu pinggang saya. Jatuh saya, saya sakit. Dia ketawa-ketawa sudah. Waduh, saya belum pernah lihat ketawanya gedenya kayak gitu sudah. Bapaknya lagi sakit dia ketawa-ketawa sudah. Aduh, gara-gara dia ketawa, aku juga baik bentar. Tapi begitu pulang nggak bisa jalan sudah. Nah itulah contohnya. Kita secara alam bawah sadar suka menertawakan penderitaan orang. Padahal itu buat orang yang menderita tuh nggak lucu, saudara. Itu sakit. Sakit banget, nabrak pohon kencang, mundur-mundur nggak lihat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita seringkali juga begitu kan. Ngelihat kejatuhan orang, kita ketawain. Bukan kita doakan. Kalau lihat orang menderita, kita bukan tolongin, kita ketawain. Nah ini yang gak boleh dalam gereja Tuhan. Dikatakan menangislah dengan orang yang menangis. 1 Korintus 12 ayat 26a. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Itulah yang seharusnya sebagai tubuh Tuhan. Kalau saya lagi nail something, kena hammer, kena jempolnya, jempol yang kena, tapi air mata keluar. Kenapa? Karena ini bagian dari tubuh saya. Tapi kalau itu tubuh orang lain, saya ketawa, saudara. Karena dia kena, saya kan nggak sakit, yang kena sakit kan dia. Kenapa? Karena kita nggak satu tubuh soalnya. Tapi kalau satu tubuh pasti nangis karena kena itu bagian dari tubuh kita. Kalau ada anggota jemaat di sini yang menderita, yang susah, maka kita pun ikut merasakan kesedihan itu, kesusahan. Kalau ada saudara-saudara yang merasa menderita, saya ketawa-ketawa, berarti kita nggak satu tubuh, saudara. Tapi kalau saudara menderita, saya ikut menangis, itu kita sudah satu tubuh.
tubuh Kristus yang tahu. Yang ketiga, adanya dukungan doa. Nah, ini jelas nih saudara. Ayat 29 itu menjelaskan. Setelah terima sharing pergumulan yang alami oleh Petrus dan Yohanes, mereka nggak cuma ngomong, oh ini kasihan, ini kasihan, tapi didoakan. Banyak jemaat saudara mempunyai anggapan bahwa pendeta-pendeta itu nggak perlu didoain, yang didoakan itu cuma jemaat doang. Mereka yang harus doakan oleh hamba Tuhan, bukan sebaliknya. Tapi ini salah, konsep pemikirannya ngaco, salah. Karena apa? Hamba Tuhan itu manusia, bukannya malaikat saudara. Dia perlu juga didoakan. Dan jemaat itu harus punya tugas berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Makanya kemarin waktu kita berdoa, saya meminta tuh salah satu peserta persekutuan doa berdoa buat saya. Kenapa? Karena saya tahu fisik saya kurang bagus. Kemarin itu udah batuk-batuk. Saya takutnya hari ini nggak fit waktu saya pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dan saya minta didoakan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan dan kuasa pada saat menyampaikan firman. Nah, hari ini saya bisa merasakan hasil doa. Percaya? Because your prayer make me stronger. Because of your prayer make me can make it to preach today. Ini saudara, pentingnya kita berdoa. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari ayat 24 dikatakan berseru bersama-sama. Artinya apa? Ada kata yang dipakai kata Yunani, homotumadon. Homotumadon ini terjemahan seharusnya itu with one accord. Dengan suatu suara bulat, seia sekata, sehati sepikir. Seperti itu jemaat itu saudara. Mereka berdoa bersama-sama dengan bukan sama-sama di tempat masing-masing, tapi bersama-sama dengan satu kebulatan hati, with one accord. Ini merupakan dasar penting yang harus diperlukan dalam pelayanan kita di tempat ini. Kita semua hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja, seluruh jemaat harus punya with one accord pada saat berdoa. Dan ketika kita berdoa semacam itu, ada satu peristiwa-peristiwa yang aneh yang luar biasa terjadi. Banyak miracles can happen because we pray by the power of the Holy Spirit. Kita semua bersatu hati, senang, susah, duka cita, kita merasakan, kita berdoa bersama-sama. Dan ini kita lakukan, tapi nggak semua. Saya nggak pernah melihat semua jemaat hati pada satu kali hari Minggu, semuanya datang berdoa bersama-sama. Tapi saya berdoa suatu saat ketika ada challenge, a big challenge ini, kita semua datang berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dan di situ kuasa Allah dinyatakan. Tiap kali kalau saya lihat ada aja yang datang, minggu depan nggak datang. Minggu depan datang, minggu depan nggak datang lagi. Nggak pernah semua datang, terus datang. Tapi saya bersyukur yang untuk yang ada. Dan saya berdoa supaya yang lain-lain itu pada bertobat dan insaf. Ikut datang juga berdoa bersama-sama. Karena ada kebulatan hati berdoa. Kesamaan hati dan tekad yang bersama itu berdoa. Dan itu adalah tantangan. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari melalui situasi. Pertama, bagaimana cara berdoanya? Pertama, fokus kepada kemahakuasaan Tuhan Allah sebagai pencipta. Dalam isi doa mereka, kita perhatikan, jemaat tidak memulai dengan keluhan, cerita kesulitan mereka, kesukaran mereka, tapi yang dilakukan pujian, pengakuan kepada Allah sebagai pencipta.
Nah, gaya doa semacam ini penting kita perhatikan. Kalau kita mulai doa kita dengan ngomongin kesulitan kita, kesukaran kita, masalah pergumulan kita, doa-doa yang semacam ini melemahkan iman, bikin kita kecil hati, bikin kita putus asa. Tetapi kalau kita mulai doa kita dengan pujian kepada Tuhan, menyatakan kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, maka kata-kata itu akan menguatkan iman kita. Sehingga kita dalam berdoa kita ada kuasa di situ. Karena kita berdoa kepada Allah yang besar, saudara. Allah pencipta langit dan bumi. Kepada Dialah kita berdoa. Dan ketika itu ada kuasa Allah yang bekerja di dalam doa itu. Bukan dengan rengek-tengek tangis. Aduh, kita lagi susah Tuhan, duit lagi nggak punya. Aduh, kerjaan lagi susah, mengeluh terus. Ya, doa semacam ini gak ada kuasa, saudara. Karena Tuhan kita besar, tapi masalah kita lebih besar lagi. Dan tadi kan katakan, kalau kita lihat Tuhan, masalah kita kecil. Kalau kita masalah besar, Tuhan kita jadi kecil. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menyatakan pergumulan kita, permintaan kita memuji kebesaran Tuhan lebih dulu, barulah kita menyatakan permohonan kita. Nah, inilah kita maksudnya berdoa dengan iman. Kan Tuhan bilang kalau berdoa itu jangan sekadar berdoa, tapi berdoa dengan iman. Kalau saudara berdoa dengan keluar-keluar itu gak berdoa dengan iman. Saudara itu sedang curhat sama Tuhan, menceritakan masalah-masalah pergumulanmu, tapi gak ada kuasa di situ. Cuma curhat doang. Nah, itu juga gak salah sih kalau mau curhat doang mah. Tapi kalau mau ada kuasa dalam doa, harus menceritakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Baru ceritakan pergumulan. Contoh konkretnya saya kasih ya. Ada saudara-saudara yang sakit berat. Saudara punya sanak famili, adik, orang tua, suami atau istri sakit berat. Gimana cara doa? Tes. Gimana cara berdoa? Apakah saudara memulai dengan menggambarkan kepada Allah? Tuhan tahu nggak? Anak saya itu begini Tuhan, sakitnya Tuhan. Aduh Tuhan, penderita banget ya Tuhan. Saya nggak tahu gimana tuh, dokter udah nyerah Tuhan. Wah, menceritakan bagaimana hebatnya itu sakitnya. Dokter sudah angkat tangan. Atau saudara bermulainya dengan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah penguasa di sorga dan di bumi. Semua ilmu pengetahuan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah pemberi hidup itu sendiri Tuhan. Semua manusia takluk kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Allah yang berkuasa menyembuhkan. Ketika saudara mengangkat doa seperti itu, the power of God, itu cara berdoa. Ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Mereka nggak ngoceh-ngoceh tentang dahsyatnya tantangan, rintangan, ancaman daripada ahli Taurat, imam-imam kepala. Enggak begitu cara doanya. Dia ceritakan kebaikan, kemurahan Tuhan, kehebatan Tuhan. Yang kedua, cara berdoa. Fokus kepada rencana dan penyediaan Allah, providence of God. Ayat 27-28. Itu menunjukkan segala sesuatu terjadi di dalam rencana Allah dan providence of God. Allah berkuasa, berdaulat. Orang-orang itu, Herodes, Pontius Pilatus, berbuat dosa pada waktu mereka membunuh Yesus. Tetapi di dalam dosa mereka itu, rencana Allah tetap terjadi. Jadi sekalipun dosa itu diizinkan terjadi, bukan berarti rencana Allah jadi batal, tidak.
Dan Lukas penulis kita para rasul menambahkan ada tangan Tuhan. The hand, the invisible hand of God. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi bukan sekedar hanya rencana Allah di dalam itu, tetapi ada campur tangan Allah yang mengatur itu semua. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini the providence of God is very important to say. Kepercayaan kita akan rencana Allah dan karya pekerjaannya ini sangat penting dan sangat berarti buat kita. Dan kalau kita anggap segala sesuatu itu terjadi kebetulan aja, kebetulan aja, maka hidup kita akan dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kita tahu kita nggak punya Tuhan yang berkuasa di situ. Yang berkuasa itu kejadian-kejadian itu. Dan kita akan terus menerus depresi, takut, hidup itu takut, saudara. Tetapi kalau kita percaya Allah pegang kendali, God is in control. Segala sesuatu terjadi karena rencana Allah, karena pekerjaan Allah. Di situ ada tenang. We have a peace of mind because we know that God is in control. Whatever happens in your life, God take control of it. Everything must be a purpose behind those things happening. Because God is control every single thing happening in your life, God takes control. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ini ayat yang sangat kita kenal, Roma 8 ayat 8. Why you still have a doubt? Allah pegang kendali dalam hidupmu. Dan kesusahan apapun yang kau alami, God is in control. Dia pegang kendali. Dan Allah izinkan sesuatu terjadi untuk kebaikan di dalam setiap hidup setiap orang yang mengasihi Dia. Yang ketiga, cara berdoa. Perhatikan. Dia mengingat. Maksudnya mereka, Yohanes, Petrus mengingat, mengutip firman Tuhan dalam doa. Mari kita baca ayat 25-26. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Itu dalam doa. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, perhatikan, dikutip dari Mazmur 2 ayat 1-2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini penting, saudara. Ketika kita melihat segala sesuatu terjadi, adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Whatever happened in this world is actually the fulfillment of God's word. God prophecy. God has prophesied and everything must happen. Pasti itu akan terjadi. Jadi kalau kita melihat itu semua, Tuhan saudara yang mengendalikan segala sesuatu dan Tuhan pegang itu firman-Nya untuk menjadi digenapi dalam hidup kita, dalam kehidupan di dunia ini. Itu akan menguatkan iman kita. Sebaliknya, apabila kita melihat Tuhan gak ada kendali dalam segala sesuatu yang terjadi, kita akan stres dan depresi. Tapi kalau kita melihat semua itu penggenapan firman Tuhan, itulah iman kita kuat, hidup kita tenang. Disitulah enak jadi orang Kristen. Tadi nggak enaknya, ya sekarang yang enaknya jadi orang Kristen. You have peace of mind, you have peace of life. Because you know for sure God is in control in your life. You not walk by yourself. Because God is walking with you. He's always there for you. No matter what. Yang ketiga, Allah jawab doa. Di ayat 31 dikatakan tempat itu jadi bergoncang, bergoyang. Hal ini menunjukkan apa? Ada kuasa Allah di situ. Ada kehadiran Allah di situ. Dan doa mereka didengar. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus.
Dan ini berbeda dengan baptisan Roh Kudus yang hanya terjadi satu kali. Maka kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang kali. That's why I said I'm impressed with what Marvian preached a couple of weeks ago. Yeah, because he explored the Bible. It's very good. Yeah, very good exegesis. Dan dia udah mention, ya, baptisan itu sekali Roh Kudus. Maka kita juga baptisan nggak mau berulang-ulang kali. Baptisan just once in your life. It's never repeated again and again. No. But the fill of the Holy Spirit, yeah, the fullness of the Holy Spirit can happen many times. Yeah. Nah, setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi ada hubungan yang erat, saudara, kepenuhan Roh Kudus dengan pemberitaan firman. Kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, nggak harus bisa berbahasa roh. Nah, ini juga salah pengajaran juga. Tidak selalu kalau orang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu adalah karunia, bukan tanda dipenuhi roh. Ini konsep pengantin berkacau-kacau. Makanya saya bilang belajarlah firman Tuhan dengan benar. Tetapi yang pasti adalah ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia berani beritakan firman. Dia nggak takut mati. Itu tandanya. If you're full of the Holy Spirit, you will preach the gospel with a brave heart. You dare to preach the gospel no matter what. You don't scared to die. Karena apa? Ada the power of the Holy Spirit in you. Tetapi kalau saudara-saudara bilang, oh ini tandanya seperti itu, ini salah pengajaran. Ya. Karena karunia Roh Kudus itu salah satunya adalah bahasa roh. Bisa juga mengajar, bisa juga yang lain-lain, bisa juga kepemimpinan. So many. Ya, the gift of the Holy Spirit is many. Tapi the fullness of the Holy Spirit is the power when you preach the gospel. You have a power to preach the gospel. You don't scare with anything. Nah, saudara, Tuhan mendengar. Tuhan kabulkan doa jemaat mula. Kalau dulu Tuhan bekerja, sekarang pun Tuhan bisa di tempat ini juga. In this place, God will work amazingly. The same thing that happened 2,000 years ago. He is the same God. He is the Holy Spirit, the same Spirit, and works up to now. Apakah saudara punya problem? You have a problem? You have something in your heart that you still work on it? Invite the power of the Holy Spirit in you. Bawa kepada Tuhan dalam doa dengan sikap seperti yang ada pada jemaat abad pertama. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Ketika kita mau berdoa bersama-sama sehati, tidak gosip, tapi kita share masalah kita, pergumulan kita, ngomong sama teman kita. Ada orang kita percaya ngomong. Nah, sekarang udah kelihatan siapa yang gak bisa percaya nih. Coba lihat kiri kananmu, ini orang bisa percaya gak sih? Rocky, coba lihat Pak Wanto, bisa percaya gak dia? Hah? Coba Pak Suki lihat Rocky, bisa percaya gak dia? Nah, artinya saudara gak mau share karena saudara gak percaya. Tuh Susi bilang no garanti, itu ember kali ya tuh orang. Makanya kita perlu saudara jemaat belajar, jangan jadi ember. Jangan gampang ngomongin orang. Stop gossip, share gospel. Ya, kalau ada orang yang punya masalah pergumulan didoain, jangan diomongin.
Sus, jangan ngomongin, didoain sus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini harus terjadi di gereja ini. I pray that the power of God works in you and among you. God will change everyone in this place to become like Jesus. This is our songs before. Ku mau seperti Yesus. Disempurnakan semua. I pray for you. You will be Jesus Christ, like Jesus Christ. That you can love one another, forgive one another, pray for one another. So we united together as believers. Mari kita berdoa.